Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang Artificial Neural Network atau biasa disingkat dengan ANN. Untuk anggota kelompoknya, ada Elsa Maharani Putri, Hendy Halim Prasetyo, Novandi Masaputra, Roro Kemuningsari, dan saya sendiri Yepi Sepriani. Kemudian untuk pengaplikasiannya, di sini kami membahas tentang peramalan harga garam konsumsi dengan metode Artificial Neural Network. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar teorinya. Yang pertama ada forecasting. Jadi forecasting ini merupakan peramalan dalam mengambil keputusan. Dengan forecasting ini kita bisa melihat keputusan yang kita ambil itu akurat atau tidak. Kemudian untuk forecasting ini, agar mendapatkan hasil yang akurat, data yang kita gunakan atau kumpulkan haruslah berupa data yang relevan sehingga hasil yang kita dapat merupakan hasil yang akurat dan bermanfaat. Kemudian Artificial Neural Network. Apa itu ANN? Nah, jadi ANN ini merupakan metode tiruan syaraf manusia. Kemudian dengan ANN ini kita bisa melakukan permodelan hubungannya rumit atau kompleks antara input dan output untuk mendapatkan atau menemukan pola dari suatu data. Nah, di sini ada gambar neuron pada manusia. Ada dendrit, nukleus, sel body, akson, myelin sheath, ada node of Ranvier, ada stem cell, dan akson terminal. Nah, pada jaringan manusia, dendrit ini berfungsi untuk menerima suatu rangsangan ke badan sel. Kemudian, badan sel ini bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kemudian akson memiliki fungsi untuk meneruskan ke impuls ke neuron yang lainnya. Nah, sedangkan untuk ANN sendiri, strukturnya terdiri dari input layer, hidden layer, dan juga output layer. Nah, di mana suatu informasi A di sini akan diterima oleh input layer, kemudian menggunakan bobot kedatangan W di sini. Setelah itu dilakukan penjumlahan bobot pada hidden layer. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut akan dibandingkan dengan nilai ambang atau threshold. Jika nilai melewati batas ambang, maka akan diteruskan ke output. Namun jika tidak melewati ambang batas, maka tidak akan diteruskan ke output layer. Nah, untuk software yang kami gunakan di sini adalah software MATLAB, di mana software ini merupakan program dengan fungsi untuk menganalisis dan mengomputasi data numerik. Nah, karena MATLAB ini bersifat ekstensibel, jadi pengguna dapat menambahkan fungsi baru pada library MATLAB ini. Nah, dengan MATLAB ini dapat memungkinkan penggunanya menyelesaikan masalah terkait komputasi teknis, terutama matriks dan juga formulasi vektor. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Roro Kemuningsari dengan NIM 0901112819240029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini penjelasan tentang evaluasi peramalan, di mana untuk mendapatkan peramalan yang akurat perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil peramalan. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melihat nilai mean absolute percentage error atau biasa disebut MAPE. Untuk rumus MAPE itu di mana sigma n t sama dengan 1, di mana x t dikurang ft dibagi xt dan lalu dibagi n dikali 100%, di mana MAPE itu mean absolute percentage error yang dicari, n itu jumlah sampel, xt nilai aktual indeks pada periode ke t, ft nilai prediksi indeks pada periode ke t. Lalu di sini terlihat tabel perbandingan tingkat akurasi MAPE, di mana jika MAPE di bawah 10%, hasil peramalannya itu sangat baik. Jika MAPE-nya 10-20%, hasil peramalannya baik, 20-50% layak atau cukup, dan jika lebih dari 50%, maka hasil peramalannya itu buruk. Lalu untuk pemodelan Artificial Neural Network, di mana pada tahap ini dilakukan pemodelan Artificial Neural Network dengan penjelasan sebagai berikut.
1. Menentukan variabel input layer, hidden layer, dan output layer. 2. Menentukan fungsi transfer yang digunakan untuk memformulasikan output pada setiap layer dan neuron. 3. Menentukan algoritma training dan learning function. 4. Menentukan learning rate yang digunakan untuk memperoleh error yang minimal. Lalu nomor 5, menentukan epoch, di mana epoch digunakan membatasi proses pembacaan data. 6. Melakukan training dan testing pada data. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi dan validasi model. Jadi, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Maharani Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah hasil pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik perusahaan PT Garam Mas. Nah, hasil dari wawancara tersebut adalah data harga penjualan produk garam kualitas 2 periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 dalam bentuk mingguan. Nah, bisa dilihat pada hasil plot. Ini adalah hasil plot harga garam pada periode 2010 sampai dengan 2016 yang didapatkan jumlah data sebanyak 328 buah. Selanjutnya adalah pembagian data training dan data testing. Data yang digunakan adalah data harga penjualan garam dalam bentuk mingguan pada tahun 2010 sampai dengan 2016 yang berjumlah 328 buah. Dalam melakukan pengolahan data, penulis membagi data menjadi dua, yaitu data pelatihan atau training dan data pengujian yang biasa disebut dengan testing. Nah, langsung saja, di sini adalah hasil plot data training dan juga hasil plot data testing. Bisa dilihat pada hasil plot data training ini adalah dihasilkan data sebesar 70%, yaitu sebanyak 230 data, sedangkan untuk hasil plot data testing ini dihasilkan sebesar 30%, yaitu 98 data. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Baiklah, saya Novandima Saputra akan melanjutkan presentasi ini. Penentuan parameter. Pengubahan terhadap parameter yang ada ditujukan untuk mencari map atau mean absolute persentase error yang paling rendah. Berikut dijelaskan pengubahan parameter yang ada pada penelitian studi ini. Pertama, ada fungsi pelatihan. Pada studi ini menggunakan 14 training function. Training function tersebut adalah semua jenis training function yang ada pada aplikasi MATLAB. Penggunaan variasi semua jenis training function diharapkan agar mendapatkan model yang optimal. Yang kedua, ada fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran ini dilakukan dengan trial and error. Pada pencarian parameter adaptation learning function. Jenis adaptation learning function yang digunakan pada penelitian studi ini sebanyak 2 jenis, yaitu Learning GD dan Learning GDM. Hasil dari pencarian parameter ini adalah gradien yang paling optimal terhadap berat atau weight dan bias pada model. Ketiga, ada fungsi transfer. Pada penelitian ini dilakukan trial and error juga untuk mencari parameter fungsi transfer. Jenis transfer function yang digunakan sebanyak 3 jenis, yaitu log-sigmoid, transsigmoid, dan pure linear, yang digunakan pada layer pertama. Sedangkan pada layer kedua, yaitu sebagai output layer, menggunakan fungsi pure linear. Transfer function berguna untuk mendapatkan nilai dari hasil pengolahan berat atau weight dengan 0. Yang terakhir, ada epoch. Jumlah epoch mempengaruhi dalam performa model dikarenakan epoch dapat menentukan pemberhentian proses training. Pada penelitian studi ini, jumlah epoch yang digunakan adalah 1000.
Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas tentang penentuan hidden layer dan parameter pada penilaian studi ini, dapat ditunjukkan pada tabel 2, dengan isi, jenis parameter, jumlah keterangan. Jumlah not pada hidden layer berjumlah 2-20 not dengan keterangan trial and error. Lalu ada fungsi pelatihan dengan jumlah 14 dengan keterangan trial and error. Fungsi pembelajaran dengan jumlah 2 dengan keterangan trial and error. Ada fungsi transfer dengan jumlah 3 dengan keterangan trial and error. Lalu ada jumlah epoch dengan jumlah 1000 dengan keterangan trial and error. Dan pada slide ini, kita dapat melihat hasil percobaan dengan input, not hidden layer, fungsi pelatihan, fungsi pembelajaran, fungsi transfer, dan MSE dengan input dari not 1 sampai not 8. Dan fungsi pelatihan ada triangle, yaitu gradient descent with adaptation learning rate backpropagation. Ada juga train CGB, yaitu conjugate gradient with Powell atau Bell restart. Dan ada juga trying DX, yaitu variable learning rate backpropagation. Lalu ada trinos, yaitu one step second. Di fungsi pembelajaran ada learn DM dan learn ND. Di fungsi transfer ada Perlin dan Longshot. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Baiklah, saya Hendy Alim Prasetyo akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian, agar mudah dalam mendapatkan nilai yang paling minimum, kita lihat grafik perbandingan nilai MSE pada setiap model. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa nilai MSE paling minimum adalah model Node Input 6 dengan nilai MSE sebesar 8.387,902. Nah, untuk mengetahui tingkat error yang dihasilkan, dilakukan dengan mencari nilai MAPE dihasilkan nilai sebesar 4,394%. Selanjutnya, visualisasi data. Setelah mendapatkan model yang optimal, kemudian dilakukan pembuatan Graphic User Interface atau GUI yang ditujukan agar pengguna dapat dengan mudah menggambarkan model tersebut untuk melakukan peramalan data yang diinginkan. Pada kali ini bisa kita lihat GUI-nya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dalam penelitian studi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Metode Artificial Neural Network dapat digunakan untuk melakukan peramalan harga garam, sehingga dapat membantu dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan penjualan garam. Yang kedua adalah nilai MAPE yang dihasilkan pada saat melakukan testing model didapatkan sebesar 4,394%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan metode Artificial Neural Network pada peramalan harga garam hasilnya sangat baik. Baiklah, saya rasa itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.